Suatu kali saya pernah diundang podcast oleh sebuah Instagram dan di podcast itu diposting di YouTube, di TikTok, dan di Instagram. Instagramnya itu namanya Bibles Community. Kalau sekarang ya pada waktu ini tahun 2025 bulan Oktober, setahu saya ada seratusan ribu followers gitu ya. Tapi waktu saya dulu itu ada sekitar belasan ribu. Waktu itu saya diundang podcast. Dan ketika saya diundang podcast, saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Dan ketika saya menyampaikan pesan firman Tuhan, beberapa postingan itu ada yang nge-boom gitu ya, ada yang sempat viral. Dan menariknya, banyak orang yang terberkati. Pada saat itu banyak orang yang terberkati. Banyak orang yang like, banyak orang yang nonton, juga banyak orang yang memberi komentar positif. Tapi di antara orang-orang yang memberi komentar positif itu ada juga orang-orang yang memberi komentar-komentar yang negatif. Bahkan ada yang mengatakan yang kasar, misalnya sesat, bodoh, segala macam. Dan waktu itu sempat membuat saya kepikiran dan sempat bikin saya susah tidur. Awalnya saya membalas komentar-komentar itu kan. Tapi akhirnya dari pihak Bibles Community ini bilang, Kak, nggak usah ditanggapi aja, itu orang-orang pakai akun bodong. Mereka sebenarnya memang nggak berniat untuk belajar, tapi mereka memang suka memberikan komentar-komentar yang negatif gitu, apalagi kalau diladani mereka jadi semakin senang gitu ya. Waktu itu saya susah tidur karena saya berpikir, wah hancur nih nama baik saya gitu ya. Dibilang sesat, dibilang bodoh. Dan saya waktu itu susah tidur, tapi tiba-tiba di tengah malam itu Tuhan berbicara di hati saya. Kamu nggak apa-apa aja kalau misalnya kamu dibilang bodoh, dibilang sesat oleh karena aku. Saya merasa Tuhan berbicara seperti itu di dalam hati saya. Dan saya merasa seperti tertemplak pada waktu itu. Dan saya bilang, Tuhan, maafkan aku Tuhan. Aku nggak apa-apa aja dibilang bodoh, dibilang sesat. Mau nama baikku hancur atau seperti apa Tuhan, karena aku menyampaikan pesan firman-Mu. Aku nggak apa-apa aja Tuhan kalau harus dibilang sesat atau harus dibilang bodoh. Dan saya nangis waktu itu ya. Tiba-tiba ketika saya mengatakan itu, saya merasakan damai sejahtera dan akhirnya saya bisa tidur dengan nyenyak dan saya nggak mikirkan lagi pendapat negatif orang lain tentang saya. Karena yang menjadi bagian saya adalah menyampaikan pesan firman Tuhan. Masalah nanti orang bilang bodoh, orang bilang sesat, saya nggak peduli. Ya, saya cuma mau menyampaikan pesan firman Tuhan sebagai bentuk skema saya kepada Tuhan, ketaatan saya kepada Tuhan. Dan saya nggak mau memikirkan pendapat orang lain dan saya merasakan damai sejahtera waktu itu. Dan tiba-tiba ya tanpa saya sadari, belakangan saya baru tahu ternyata itu adalah ujian atau tesnya Tuhan. Dan pada saat itu ketika saya mengambil keputusan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan, meskipun diomongin yang negatif segala macam, gak peduli omongan orang, saya baru sadar belakangan, ternyata saya sudah lulus di hadapan Tuhan, lulus tesnya Tuhan, sehingga Tuhan bisa mempercayakan saya untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Dan saya suatu ketika, saya tetap bikin konten rohani, gitu ya. Saya bikin konten kesaksian, sharing firman Tuhan. Dan ketika Tuhan mempercayai kita yang lebih lagi, kita bakal terkaget-kaget gitu ya. Kalau yang dulu, waktu dan Bibles Community itu sekitar mungkin puluhan ribu, sekitar 30 ribu atau belasan ribuan orang yang nonton gitu ya. Tiba-tiba ketika sudah dapat dipercaya oleh Tuhan, waktu itu saya bikin video kesaksian, tiba-tiba di Instagram itu videonya meledak 140 ribu view, itu viral ya, 140 ribu view, sekitar 4 ribuan likes, ratusan komen, banyak orang yang bilang mereka terberkati ya. Dan saya percaya Tuhan percayakan itu karena Tuhan dapati sudah lulus dalam tesnya Tuhan.
Kadang Tuhan mau kita setia dalam hal yang kecil dulu untuk Tuhan percayakan hal yang besar. Kalau dalam hal yang kecil itu aja ya, saya bayangkan ya, kalau misalnya Tuhan bawa saya lebih lagi gitu ya. Kalau gara-gara omongan negatif orang lain aja saya sudah stres, nggak bisa tidur, gimana kalau Tuhan bawa saya yang lebih lagi? Jadi Tuhan izinkan tes itu terjadi untuk membentuk karakter saya, sehingga ketika Tuhan bawa saya lebih lagi, saya nggak jatuh oleh omongan negatif orang lain. Saya nggak jatuh oleh hinaan atau tekanan dari orang lain, gitu ya, atau omongan negatif orang lain. Nah, disitulah saya dapati bahwa Tuhan akan mempercayai kita hal yang besar ketika kita setia dalam hal-hal yang kecil. Ketika kita sudah lulus tesnya Tuhan, Tuhan akan mempercayakan kita hal-hal yang lebih besar lagi. Bahkan saya sempat dinubuatkan juga oleh seorang hamba Tuhan, karunia kenabian, prophet ya, bagi saya adalah seorang prophet, dan dia bilang Tuhan suruh saya untuk sharing pesan firman Tuhan di YouTube, dan inilah yang sedang saya lakukan sekarang. Dan itu dimulai dari hal-hal kecil, ketika dulu saya digerakkan Tuhan untuk bikin konten-konten yang sederhana, video firman Tuhan nggak sampai 1 menit, video kesaksian, diejek orang, dihina orang, dianggap sesat, dianggap bodoh, tapi meskipun begitu tetap sharing pesan firman Tuhan, dan Tuhan percayakan lebih lagi. So, yang mau saya bagikan di sini adalah Tuhan akan bawa kamu ke level selanjutnya ketika kamu bisa dipercaya dalam hal kecil. Ketika kamu setia dalam hal kecil, Tuhan akan bawa kamu ke hal yang lebih besar lagi. Tiba-tiba saya diingatkan seperti ini. Kadang orang itu ya sering nanya ke Tuhan, Tuhan, tunjukkan aku apa yang harus aku lakukan. Padahal Tuhan sudah berbicara gitu ya. Kalau Tuhan sudah berbicara, kita lakukan dulu itu, baru Tuhan akan kasih petunjuk yang selanjutnya. Makanya banyak orang minta dengan Tuhan dikasih tahu apa yang harus kulakukan, tapi dia belum melakukan apa yang sudah Tuhan kasih tahu sebelumnya. Padahal kita lakukan dulu apa yang Tuhan kasih tahu yang sebelumnya, mungkin hal yang kecil. Ketika kita sudah lakukan itu, baru Tuhan kasih instruksi selanjutnya yang berkelanjutan. Banyak yang bilang seperti itu ya. Dan saya percaya segala hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Segala hal yang besar, langkah yang besar dimulai dari langkah yang kecil. Jadi setialah pada hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar. Amin.